Oke. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas Baik. melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Apa kalian dengar ada orang yang menangis? Halo Mbak Tipa Tipul, gimana rasanya mewek-mewek tantrum nanya apakah Pak Jokowi ikhlas memenjarakan ibu rumah tangga ini? Ya ikhlas toh Mbak Tifa, meskipun sebenarnya Pak Jokowi itu sedih kalau kasusnya itu dilanjutkan, tapi karena sampean dan teman-teman sudah membuat gaduh seluruh Indonesia, dan dengan fitnah-fitnah yang gak jelas, ya harus ikhlas, gak usah nangis, gak usah mewek, jalanin aja ya, siap-siap ya. Besok kalau sudah P21 pakai baju oranye, nanti ijazahnya ditunjukkan di pengadilan. Sabar. Saya menilai mereka ini sedang melakukan narasi-narasi untuk mengambil simpati masyarakat dengan menangis-nangis ya, dengan katanya merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi. Enggak ada yang kriminalisasi lu, enggak ada yang jolimi kau. Kau sendiri yang buat perkaramu gitu loh. Kau sendiri yang melaporkan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya mencari penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti. Sekalian aja sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Tanggung amat ya kan. Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti? Nah sekarang kalau kau mau meneliti, kau kan contohnya seorang dokter ya. Ya telitilah organ dalam manusia. Telitilah penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Itu baru gua job. Tapi kalau seorang dokter meneliti meneliti ijazah orang, dia dokter meneliti seorang, nggak nyambung gitu loh. Harusnya bagian kesehatan aja yang dia teliti gitu, bukan meneliti yang bukan kapasitasnya. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim ya, mengaku korban dan lain-lain. Padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar nggak bos? Iya kan? Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes Polri dihentikan. Nah terus dilapor balik. Mereka, kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Kami korban lah. Emang selama ini lu nggak nyerang-nyerang beliau? Sampai beliau merasa terinjak-injak, harga dirinya jatuh gitu loh. Harusnya kan pikir juga perasaan anak dan istrinya, keluarganya dan lain-lain, merasa diserang seperti itu. Jadi saya kira harus fair juga lah. Jangan juga menjatuhkan seseorang, tapi kita nggak siap dijatuhkan gitu loh. Kan dia bawa alat peraga, terus lu bawa alat peraga, gua diam. Saya hari ini tiba-tiba saya bawa alat peraga borgol, lu kayak cacing kepanasan, black gitu. Ini aneh juga. Makanya saya bilang hanya penjahat lah yang takut borgol. Aiman aja cenger-cengir dia ketawa-ketawa. Iya kan? Jangankan Aiman yang cenger-cengir. Satpam komplek saya aja ketawa-ketawa dia. Pak kata dia, kenapa nggak bawa sekalian, ada 5 borgol lagi di komplek kata dia gitu kan. Siskamling di sana gitu loh. Jadi tiap siskamling juga ketawa melihat itu gitu loh. Karena apa? Karena menurut mereka itu sangat lucu sekali, dan ada orang baper karena borgol gitu. Apakah karena kepanikannya, karena ini perkara mau ditindaklanjuti atau apa gitu. Jadi kan di sini ada sebuah sebuah ketakutan yang saya lihat sehingga merinding sampai ya tidak beretika. Saya belum ngomongannya udah ribuan kali, tapi itu lihat bepat gitu kan. Kisruh ijazah palsunya Pak Jokowi aja belum kelar ya guys. Lagi-lagi nih orang nih bikin fitnah kayak begini. Ini ada yang bilangin katanya karena Pak Jokowi Dodo udah panik karena Roy Panci CS gitu kan. Makanya Pak Jokowi Dodo terkena penyakit kulit seperti ini ya. Ini ada gorengan baru lagi, ini saya dapatnya di X memang ya. Teman-teman bandingin antara foto
di atas dan di bawah ya. Itu salah satunya ada yang palsu, ada yang editan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ini residu pilpres yang begini itu maunya gimana ya? Pilpres juga udah berlalu, tapi dendam kesumatnya kagak kelar-kelar gitu. Sampai bikin hoax begini. Dan hoax yang jenis begini nih teman-teman laku banget di X ya. Laku banget di X. Tujuannya apa coba? Ya lagian kalau memang Pak Jokowi kena penyakit kulit begini mah ya diobat aja. Nggak ada yang apa juga ya ekstremistik banget gitu. Nggak juga big deal ini mah ya. Kalau memang Pak Jokowi Dodo kena ini ya, kena penyakit kulit, diobat. Lagian setiap kali Pak Jokowi Dodo berseliweran di kamera, kita kagak pernah tuh ngeliat yang begini-beginian. Ini doanya cuma satu, semoga yang edit video atau foto seperti ini malah kena penyakit itu beneran ya. Semoga yang edit foto begini benar-benar kena penyakit kulit. Kalian itu hatinya pada kenapa gitu loh? Kenapa hati kalian? Nah, udah bilang ijazah Pak Joko Widodo dan Bu Iriana palsu, sekarang juga nuduhin Pak Joko Widodo punya kulit palsu. Kalau belum siap memerhatikan politik, nggak usah terjun ke dunia politik. Akhirnya lu kayak anak-anak berebutan mainan kayak begini, tantrum sepanjang masa ya. Salam waras, sampai ketemu 2029 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Bertanya adalah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya atau ujaran yang bertujuan untuk meminta informasi kepada orang tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita bertanya, tentu kita ingin memperoleh jawaban. Dan kalau sudah dijawab, tentunya harusnya clear, selesai. Nah, tapi kalau tidak selesai, maka itu bukan sebuah pertanyaan, tapi diskusi atau penelitian. Nah, sekarang kalau kita bertanya kemudian dijawab tidak puas, maka kemudian pertanyaan itu bisa ditanyakan ya jawabannya kepada institusi yang memang berwenang, yang memang terkait dengan pertanyaan tersebut. Contoh, misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah, kemudian orang itu nggak puas. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi? Nanya ijazah mau sampai ke Singapura? Aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak orang bertanya, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Nah, kalau menyelidiki silahkan selidiki secara ilmiah gitu ya, secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Maka kemudian kenapa Pak Jokowi baru sekarang melaporkan hal ini kepada kepada kepolisian? Karena kalau dulu beliau masih menjadi presiden, dilaporkanlah orang-orang ini, maka apapun hasilnya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembenaran, ya. Nah, maka kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi dan menjadi orang biasa, Pak Jokowi kemudian mau menanggapi ini secara hukum.
dilaporkanlah orang-orang ini ke polisi. Karena apa? Karena beliau sudah menjadi rakyat jelata. Maka hari ini karena dikatakan sudah terlalu berlebihan, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi mengambil tindakan. Nah, anehnya lagi, ketika yang beliau sudah menjadi rakyat biasa pun masih nggak percaya, ya, dengan mengatakan bahwa Kapolrinya adalah pilihan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, ini kan namanya pemaksaan kehendak. Mau apa lagi? Ya kan nanti setelah itu apa lagi? Sudah misalnya ada Pak Kapolri diganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah asli. Mau diganti lagi? Saya kira ini benar-benar satu tindakan ceroboh, ya, tindakan yang berlebihan, yang tidak pada porsinya, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bertanya apa, Bo? Emang kita nggak boleh bertanya? Ya boleh, tapi bertanya itu kalau sudah dijawab, ya sudah. Apalagi yang menjawab adalah institusi terkait. Nah kalau masih ngotot, ya, dengan kalimat bahwa nggak percaya lagi dengan institusi tersebut, ya berarti itu tuduhan, bukan pertanyaan. Begitu pemirsa di seluruh Indonesia.